Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rebar kolom balok. Nah, sebelumnya itu kan udah membuat tangga. Tapi sebelum ke kolom balok, kita lihat dulu untuk penggambaran plat itu di video kemarin ada kesalahan. Kan kemarin itu di drag ya dari sini ke sini. Nah, seharusnya itu dibuat satu persatu. Jadi kalian teman-teman bisa ngebuatnya pakai yang ini pick lines, jadi dibuat satu 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 terus kemudian disambungkan pakai yang ini, sambungkan 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 sambungkan, begitu juga di lantai 2 sama lantai 3-nya. Nah, oke. Kemudian di lantai atapnya. Oke, nah seperti ini. Nah, di lantai atapnya juga kayak gini, jadi sesuaikan aja. Oke. Kita mau lanjut aja ini. Setelah itu kita mau lanjut bikin tulangan di kolom dan balok. Oke, kita langsung buat di kolom lantai 1. Ini tuh kolom K1. Oke. Oke, nah kita mau gambarnya di kolom sini aja ya mungkin. Kita klik, kita klik gini untuk 3D-nya. Kita klik ya. Klik, kemudian kita pilih lebar. Oke. Nah, ini udah ada tampilannya. Kita pilih yang cincin dulu, yaitu di M underscore 1 T1. Nah, ini kita terus ubah placementnya jadi yang ini udah diubah. Oke, kita simpan ya di sini. Nah, udah selesai ini. Kemudian kita ini coba ubahnya jadi file. Nah, kemudian ininya ubah jadi berarti biar lebih kelihatan. Oke, kemudian kita mau buat untuk yang besi panjangnya, kita keribar lagi, kemudian kita pilih yang ini, kita placementnya ubah menjadi ke yang biar ke belakang. Nah, ini kita atur untuk ukuran rebarnya, yaitu ukurannya 22. Kemudian kita ininya ubah jadi fixed number dengan 4. Oke, kemudian apply. Nah, ini kita arahnya ke sini, kita bikin sembarang dulu, nanti kita tinggal edit constraint. Nah, kayak gini. Kemudian udah dapet tulangan ini, kita edit constraint ya. Rebar, edit constraint. Seperti di video sebelumnya, tinggal diklik aja ini yang mau didekatinya ini. Oke, kemudian ini juga sama, di finish. Ini edit constraint, klik yang panjang birunya, kemudian yang diinginkannya di mana, kita finish. Oke, kemudian kita buat tulangan lagi, klik kolomnya, kemudian kita buat tulangan lagi yang panjang, kemudian kita klik kolom, ubah fix numbernya di sini jadi 2. Ini kita ubah jadi 2. Apply. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik aja dulu. Nah, kita klik tulangan. Ini ubah untuk ininya tuh jadi 15. Oke, kita ulangi lagi ini.
Kita kesininya tuh 15. Kita atur di sini 15. Nah, kayak gini. Kemudian udah 15, kemudian kita mau rotasi. Oke. Nah, kita mau ngerotet, klik tulangannya, kemudian kita RO, terus kita pilih ke sini, kita rotate 90 derajat ke bawah. Nah, kayak gini. Kemudian kita mau move, pilih midpointnya. Oke, nah simpan ke sini. Kemudian setelah itu kita uh, ini kita copy. Oke, udah selesai karena ini udah constraint, berarti udah selesai. Kemudian kita mau ubah cincin ini menjadi maksimum spacing. Oke, udah maksimum spacing 100. Kemudian kita mau lihat di 3D-nya. Ini kan nggak kelihatan ya. Kita ke tadi tuh yang di coba lantai 1 tuh yang di di sini ya. Kita VV, kemudian kita mau ke struktural kolom. Nah, ini kita transparansinya kita ubah jadi 60. Oke. Nah, ini kelihatan kan? Ada tulangannya di sini. Oke. Kemudian setelah itu uh, kita klik kolomnya buat si grafiknya itu kelihatan. Coba kita ke lantai 1. Kita ke grafik. Jadi kita juga ini juga sama. Jadi 3D-nya kita checklist, kita lihat ke 3D. Nah, ininya kita coba fine. Nah, ini kan udah jadi muncul ya untuk si tulangannya. Coba. Jadi ini untuk realistik. Nah, ini untuk tulangannya. Nah, ini mungkin ini ada bengkok. Ini untuk masih belum pakai hook at start, hook at end, jadi belum dibengkokin gitu. Mungkin kalau mau dicoba, misal di hook at end-nya ini, misal coba jadi 90. Oh, mungkin berarti ininya kita kita ulangi nih. Ini kita klik tulangan yang ini, kemudian kan ini masih 0 ya, tambah 90. Coba apply. Nah, itu arahnya itu kita coba lihat, berarti at n. Nah, ini ada kan udah ada bengkokannya, kita nonin aja. Nah, sementara kita kayak gini dulu, jadi ini bisa langsung di copy ke kolom-kolom yang lain. Nah, selanjutnya kita mau buat balok.
di balok ini kita mau buat tulangannya. Kita coba ke lantai 2. Nah, di balok ini kita mau buat tulangan. Selanjutnya kita mau di sini ya. Oke, kita mau buat tahu DL atau bentang dari sini ke sini itu berapa? 325 ya tadi. Oke. Nah, 325 karena di balok itu kita tahu ada tumpuan sama lapangan, ngambil seperempat, setengah dari seperempat. Jadi seperempat tumpuan, setengah lapangan, dan seperempat tumpuan lagi. Nah, maka dari itu kita buat dulu DL garis batu yang menyatakan bahwa seperempat dari 325 itu 81,25. Bikin DL di sini ke sini itu berapa tadi? 81,25. Nah, oke. Kemudian kita ini mirrorin aja. Kita mirror. Oke, udah. Nah, ini seperempat, setengah sama seperempat. Kemudian udah kayak gitu, kita mau bikin ke view dulu. Soalnya apa? Oke, ke view. Kemudian kita section. Kemudian kita ininya pilih detail. Nah, kita buat detail. Kemudian, nah kayak gini kita klik kanan. Kemudian kita go to view. Nah, ini. Untuk ini baloknya. Nah, kemudian udah kayak gitu kita mau bikin tulangan di sini. Kita rebar. Nah, rebar kita ubah yang cincin yang T1. Ini kita ubah placementnya. Nah, ininya kita ubah ukurannya itu 10 ya. Nah, oke. Kita ukurannya 10. Kemudian kita buat sini. Kita bisa ubah biar lebih kelihatan. Terus ininya juga bisa ubah fine. Nah, oke. Udah nih, udah ada cincinnya. Kemudian kita lanjut mau ini apa nih? Kemudian kita lanjut mau bikin tulangan lagi. Kita klik balok. Kemudian reinforce, rebar. Kita pilih yang ini M00. Placementnya kita ubah. Nah, ini placementnya kita ubah. Kemudian kita ininya ubah di 22. Fix numbernya kita ubah juga. Fix number kita ubah. Ini kita ubah jadi fix number di sini tuh 4. Apply. Ini kita buat 3. Oke, setelah buat 3, kemudian kita ini edit constraint kayak biasa. Nah, yang ini kita sampai sini, kita finish. Kemudian ini juga sama, rebar edit constraint. Kemudian kita klik ini sampai sini. Oke, finish. Kan ini belum ke finish. Coba ini ke sini, finish. Nah, udah kayak gitu, kita ubah yang tengah ini tuh fix numbernya kita ubah jadi 2. Kita ubah jadi 2. Nah, udah kayak gini, kita ubah jadi 2. Kita move aja ini ke taruh di sini aja di atas. Oke. Nah, di sini
Kemudian setelah itu kita mau buat lagi untuk penulangannya. Kita klik balok, kemudian kita reinforce rebar, kemudian kita pilih yang 13, kemudian fix numbernya kita ubah jadi 2, kemudian kita di sini aja. Oke, di sini kemudian kita membuat garis bantu DL, terus kita cari apa, tengah-tengahnya tuh dari sini tuh yang ini kita buat. Nah kemudian kita off dulu. Nah ke sini tuh bentar. Oke, mungkin kita bentar, ini kita move dulu ya ke tengah ini, terus kita move lagi ini MV, kita klik ke tengah-tengahnya ini tuh 3. Nah di sini kemudian kita biasa mirror, kemudian kita mirror itu DM. Oke, kayak gini kita hapus garis bantunya. Nah ini udah selesai. Kemudian kita mau ngeliat ini saja dulu, dibagi 2 gitu viewnya ya. Nah ini detail view jadi bisa kelihatan 3D dan si detailnya. Nah kemudian kita di ini, nah kan di sini ya, kita ke VV, kemudian kita struktur framing mana nih, framing ininya sama, kita ubah jadi 60. Oke. Nah ini udah ada kan. Oke, untuk gambarnya. Kemudian kita di sini ke lantai 2. Nah ini di lantai 2 ya, kita juga sama VV, kemudian kita ke structural framing. Nah ini kita transparansinya kita ubah jadi 60. Oke. Nah ini kelihatan ya. Oke. Nah setelah itu udah diubah transparansinya jadi 60, kemudian kita ubah nih si ininya kita biar kelihatan. Oke. Kemudian kita ubah untuk ini maksimum spacing ini. Nah ini udah 100 ya semua. Nah ini kan dia full ya, kemudian kita geser untuk si tulangannya dulu. Nah ini kita bisa geser ke sampai 1/4 tadi yang udah kita bikin garis bantu. Ntar kita harus gini ke sininya. Nah kita berarti ubahnya yang di tarik ke sini sampai 1/4. Nah ini udah 1/4 kan. Oke, kemudian kita
checklist buat bagian ujungnya. Karena kemudian kita udah itu, kita oke, kita bisa ke detail dulu tulangan, kemudian kita ke oh iya kan, ini berarti bagian ini ya, bagian sininya kan belum. Nanti kita bisa atur. Nah, kita bisa copy dulu yang ini. Ini, dan kita copy juga, bentar, ini CO. Nah, ini kita ini checklist ini nah, ini kan untuk lapangannya kita tarik. Nah, kemudian di lapangan ini jaraknya lebih lebar gitu. Udah, ininya jadi 150. Oke, nah ini udah kelihatan ya. Kemudian kita bisa hapus garis bantunya di detail. Oh, ininya kita ada, nah ini udah bener ya, bentar. Nah, ini udah bener ya, tadi digeserin aja. Nah, kemudian kita mau atur si grafiknya, kita klik ini, kita klik, bisa klik ruangannya. Kita exit dulu ya, kita ke 3D. Nah, ini kemudian ini kita atur si grafik checklist. Ini juga sama, kita atur. Ke lantai 2. Oke, ini juga sama. Visibility-nya ya kita nyalain. Pokoknya biar muncul aja. Kita lihat tadi. Nah, ini udah muncul ya. Tinggal yang ini kita skip. Ini juga sama. Ini semua. Nah, ini udah semua ya, kita lihat 3D-nya. Oke, udah selesai. Nah, ini untuk tulangan kan ini masih lurus ya. Ini kita bisa bengkokkan sebenarnya, sama caranya kayak yang tadi di hook.
kita atur paling maksimal. Kita coba 90 kayak gitu, tapi kita ini nolin aja dulu. Nah ini kita bisa copy ke semua, cuman biar gak terlalu berat kita cuman contoh satu. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk penggambaran tulangan di kolom dan balok. Terima kasih.